Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Me Ayuidi Pangestu, NPM 18460210008, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Budi Kurniawan, sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester. Pertanyaannya adalah, jika saya diminta bupati atau wali kota untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di kabupaten atau kota di mana saya berasal, apa kira-kira kebijakan yang akan saya rekomendasikan dan mengapa alasannya? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kemiskinan. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi permasalahan yang tak kunjung terpecahkan di negara kita ini. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan pemerintah melalui berbagai program yang secara langsung menyentuh kelompok miskin maupun program-program antara lain seperti pembangunan infrastruktur publik yang tengah digalakan pemerintah sekarang ini. Menurut berita Michelson 2003, pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berjalannya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Sugijanto Sugijoko 1997, kemiskinan itu menunjukkan di mana situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh orang miskin tersebut, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya. Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya kondisi alamiah, kondisi ekonomi, kondisi struktural, kondisi sosial, serta kondisi kultural atau budaya. Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumber daya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan pada kondisi struktural dan sosial disebabkan oleh adanya hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural atau budaya disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan, sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan atau bisa disebut dengan malas. Penyebab terjadinya kemiskinan ini tidak hanya timbul dari faktor luar, ada juga dari faktor dari dalam. Penyebab terjadinya kemiskinan ini tidak hanya timbul dari faktor luar, ada juga faktor dari dalam. Penyebab dari dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut yang menjadikan hidupnya masuk ke dalam kategori miskin. Sedangkan penyebab dari luar disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial, dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas, dan persaingan yang menyebabkan penduduk miskin terpinggirkan. Di slide ini dapat kita lihat indikator beserta kriteria penduduk yang masuk ke dalam kondisi kemiskinan. Selanjutnya, strategi apakah yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dalam lingkup yang lebih besar, yakni negara Indonesia? Yang pertama, strategi pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Bank Dunia, bahwa setiap tahunnya strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia mengalami perkembangan, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan, sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Di sisi lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Republik Indonesia membeberkan 3 strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui implementasi Agenda Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs di Indonesia. Yang pertama, perlindungan sosial yang komprehensif. Yang kedua, penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Yang ketiga, mata pencarian yang layak serta berkelanjutan. Tantangan dalam mengatasi kemiskinan di multidimensional
butuh intervensi tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga konsistensi pemerintah dibantu dengan masyarakat untuk melaksanakan agenda SDGs. Ini mungkin menjadi hal yang relevan terhadap permasalahan pengentasan kemiskinan. Pemerintah mengklaim sejauh ini telah berhasil mengurangi persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dari 17,75% pada tahun 2006 menjadi 10,70% pada tahun 2016. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan sosial yang komprehensif melalui implementasi sistem jaminan sosial nasional di bidang kesehatan. Jumlah penerima manfaat yang dicakup oleh skema ini pada tahun 2016 mencapai sekitar 172 juta orang atau 66,4% dari populasi. Sebagai warga negara Indonesia, salah satu yang menjadi hak kita adalah mendapatkan jaminan sosial. Sebagaimana namanya, jaminan sosial nasional merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan negara untuk menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Isinya menyatakan bahwa pemerintah harus terlibat dalam menyejahterakan warga negaranya. Hadirnya SJSN telah melahirkan sistem baru, program jaminan sosial di Indonesia, dan menggantikan program-program jaminan sosial yang ada sebelumnya, seperti asuransi kesehatan atau ASKES dan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Sistem baru yang dinamakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) adalah wujud tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan sosial sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia. Dengan hadirnya BPJS, penyelenggara jaminan sosial di Indonesia telah terlaksana sebagaimana mestinya. Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Ibu kota dari Kabupaten Lampung Tengah adalah Gunung Sugih. Kabupaten Lampung Tengah meliputi daratan seluas 4.789,82 km kubik. Kabupaten Lampung Tengah terletak di bagian tengah Provinsi Lampung. Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2006. Sekarang total kecamatan di Lampung Tengah sebanyak 28 kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang cukup besar dalam upaya pengembangan sektor pertanian. Ketersediaan lahan pertanian untuk produksi tanaman pangan di Kabupaten Lampung Tengah sekitar 69.942 hektar lahan basah dan lahan kering 382.993,59 hektar. Adapun komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Lampung Tengah adalah padi, jagung, ubi kayu, dan kedelai. Permasalahan daerah yang sedang terjadi yang belum terangkat sampai saat ini dan secara signifikan, yakni masalah tentang kemiskinan. Dari sumber Badan Pusat Statistik 2017, kemiskinan di Provinsi Lampung tersebar di beberapa kabupaten dan kota dengan persentase yang berbeda-beda. Pada 2017, presentasi penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Lampung Utara dengan persentase 21,55%, disusul dengan Pesawaran sebanyak 16,48%, kemudian Lampung Timur 16,35% dan Lampung Tengah 12,9%. Secara total, presentasi penduduk miskin Provinsi Lampung pada 2017 adalah sebesar 13,69. Berikut tabel sebaran presentasi penduduk miskin di kabupaten dan kota selama kurun waktu 2012 hingga 2017. Sebagai contoh kasus kemiskinan yang masih terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, dilansir dari situs saibumi.com, salah satu kasus potret kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah yakni Rizka Rahmawati, 41 tahun, warga Kampung Purnama Tunggal, Kecamatan Wai Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah.
Penderitaan Ibu Rizka bertambah berat tak kalah putrinya yang ketiga, Vita, yang lahir 10 tahun lalu mengidap penyakit hidrocephalus dan perapukan tulang. Begitupun dengan anak keduanya, Feni, gadis yang berumur 21 tahun ini juga mengidap penyakit tumor karet. Namun mirisnya, belum ada tindakan konkret dari pemerintah setempat. Pekerjaan janda 3 anak ini adalah serabutan dan kadang juga tidak menentu, tergantung orang yang mau memberi pekerjaan. Jika memperoleh pekerjaan, diberi upah sebesar Rp50.000 untuk 1 kali kerja. Tinggal di rumah kecil semi permanen yang bertembokkan papan dan berlantaikan tanah. Contoh kasus kemiskinan lainnya yang terjadi di Lampung Tengah pada gambar tersebut yakni keluarga Bapak Solehan yang berumur 53 tahun dan istrinya bernama Suparmi 41 tahun dan memiliki 1 anak bernama Iqbal Firmansyah yang kini berumur 10 tahun dan duduk di kelas 3 SD setempat. Keluarga ini tinggal di Desa Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Solehan hanya lulus SD, sedangkan sang istri tidak pernah sekolah. Sebagai kepala keluarga, sumber pendapatannya adalah dari buruh dengan upah Rp25.000 sampai dengan Rp50.000 per hari. Solehan memiliki penyakit keterbatasan dalam pendengarannya. Demikian pula dengan anaknya, yakni Iqbal, menderita sakit bawaan sejak lahir. Menurut sang ibu, anaknya dulu pernah dibawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan bahwa ada masalah pada jantungnya. Kondisi Iqbal saat ini tidak seperti anak pada umumnya. Ukuran kepalanya tidak proporsional atau lebih besar dibandingkan dari badannya dan tangan serta kakinya yang kecil. Pada bagian punggung juga tampak ada benjolan daging. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Budi Kurniawan, di mana jika saya diminta Bupati Kabupaten Lampung Tengah untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah, prioritas kebijakan yang saya rekomendasikan adalah: yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Meningkatkan dan memperluas wilayah pertumbuhan ekonomi dapat memberikan ruang aktivitas produktif yang lebih luas bagi tenaga kerja yang melimpah pada kelompok masyarakat miskin, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Luasan wilayah pertumbuhan ini terutama diarahkan pada pemanfaatan potensi dan aset di kawasan pedesaan, mengingat di pedesaan problem kemiskinan lebih terlihat dan potensi ekonomi, terutama sektor pertanian, relatif tersedia. Membangun dan mengembangkan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut diharapkan akan menjadi alternatif baru bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Mengingat wilayah pedesaan sebagai kantong kemiskinan mayoritas masih bertumpu pada sektor pertanian, maka pertumbuhan ekonomi sebaiknya lebih diarahkan pada peningkatan pembangunan sektor agribisnis dan agroindustri. Di samping itu, perlunya pemerataan dan peningkatan akses pelayanan sosial dasar bagi kelompok miskin, khususnya di daerah-daerah terpencil dan terisolir. Faktor eksternal kemiskinan bisa secara jelas ditemui terutama di kawasan pedesaan terpencil dan terisolir di beberapa desa di kabupaten. Warga desa terpencil yang miskin selama ini kurang mendapat dukungan, fasilitas dan infrastruktur publik yang memadai. Akses pendidikan dan kesehatan masih jauh dari memadai, apalagi berkualitas, dan juga lapangan kerja yang terbatas. Yang kedua, pemerataan infrastruktur sosial dan fisik. Faktor dominan dalam keluarga miskin adalah rendahnya tingkat pendidikan, khususnya RTM atau kepala keluarga, sehingga pola pikir dan budaya hidup dalam rumah tangga tersebut mengalami kekurangan. Rendahnya pendidikan juga membuat mereka tidak memiliki pilihan pekerjaan, sehingga penghasilan tetap rendah dan tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penghasilan rendah membuat rumah tangga miskin kehilangan kreativitas karena waktu dan tenaga mereka habis untuk mencari nafkah kebutuhan pokok. Pola pendidikan dan pola asuh dalam keluarga tersebut pun tidak cukup mendukung kemajuan bagi anak-anaknya. Akhirnya, kemiskinan cenderung akan melahirkan kemiskinan yang baru.
Banyak warga miskin yang sebenarnya memiliki potensi untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya, tetapi terkendala minimnya infrastruktur sosial dan fisik yang dibutuhkan, seperti akses pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, atau ketersediaan listrik, energi, dan infrastruktur fisik lainnya. Dalam kasus seperti ini, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerataan akses dan mutu pendidikan menjadi prioritas. Penyediaan listrik untuk semua warga, peningkatan akses jalan, dan fasilitas publik yang lain patut menjadi perhatian pemerintah, khususnya untuk kawasan pedesaan. Demikianlah penjelasan mengenai kemiskinan dan rekomendasi kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan menurut saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.